Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan dengan materi model-model pengembangan media. Di sini model yang kami ambil adalah model Asur dan Pi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Mitalina Trimiselia Murfiko dengan NIM 22128011 dan ada Ibu Iis Latifa dengan NIM 22128012. Yang pertama, apakah itu model? Model itu adalah suatu representasi atau kerangka kerja yang digunakan untuk menggambar, merencanakan, atau memahami suatu proses atau sistem secara lebih sederhana. Model bisa berupa konsep, teori, atau sistem yang menunjukkan bagaimana berbagai elemen saling berhubung atau bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Lalu, model juga berfungsi sebagai pedoman atau acuan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan media pembelajaran yang efektif. Lalu, apa itu pengembangan? Pengembangan adalah proses merancang, mengembangkan berbagai jenis media atau alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Dalam tahapan pengembangan ada yang pertama analisis kebutuhan, lalu ada perencanaan, desain, pengembangan, evaluasi, revisi, dan implementasi. Selanjutnya ada pengembangan media. Apa sih pengembangan media? Pengembangan media itu adalah proses perencanaan, perancangan, pembuatan, dan implementasi media pembelajaran untuk mendukung proses pendidikan dan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan media yang efektif, efisien, dan menarik, sehingga dapat memfasilitasi pemahaman materi yang lebih baik bagi peserta didik. Lalu, media pembelajaran yang dikembangkan bisa berupa gambar, audio, video, perangkat lunak, atau alat-alat multimedia yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Lalu di sini ada model Azure, yaitu yang pertama ada analysis learns, yaitu eh, menganalisis audiens atau peserta didik untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan mereka. Lalu yang kedua ada state objektif, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Lalu ada yang ketiga, select media dan materials, yaitu memilih media dan bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat ada utilize media dan material, yaitu menggunakan media dan bahan ajar secara efektif dalam proses pembelajaran. Lalu ada yang selanjutnya yang kelima, require learners participation, yaitu mendorong partisipasi aktif dari peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir ada evaluasi dan revisi, yaitu untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan revisi media untuk meningkatkan efektivitasnya. Lalu pada model Asur ini lebih fokus pada penggunaan teknologi dan media dalam konteks pengajaran yang lebih interaktif dan partisipasif. Lalu selanjutnya ada kelebihan model Asur, yaitu yang pertama mudah diterapkan. Model ini sederhana dan mudah digunakan oleh pendidik. Lalu selanjutnya ada komponen lengkap, memiliki banyak komponen seperti analisis pembelajaran, rumusan tujuan, strategi pembelajaran, dan penilaian belajar. Lalu yang ketiga ada menekankan partisipasi siswa, yaitu mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat ada relevan dengan era digital, yaitu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menarik. Lalu yang kelima ada berpusat pada siswa, yaitu metode ini menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Lalu yang keenam ada mengembangkan ilmu pendidikan.
Lalu model ini dapat memberikan pemasukan berupa konsep-konsep untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pendidikan. Lalu contoh dari model Asur yang pertama itu misalnya menggunakan boneka tangan untuk mengenalkan emosi dasar pada anak. Kelebihannya adalah anak em, dapat terlibat secara aktif, lalu terstruktur dan mudah diikuti. Tapi ada pula kekurangannya, yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk merencanakan perencanaan yang matang. Selanjutnya ada kekurangan dari model Asur, yaitu yang pertama tidak mengukur dampak belajar, yang kedua membutuhkan waktu dan sumber daya yang banyak, lalu yang ketiga ada analisis pembelajaran yang sangat kompleks, lalu keempat keterbatasan penggunaan teknologi, yang kelima keterbatasan partisipasi aktif, lalu yang keenam tidak selalu mengakomodasi gaya pembelajaran yang beragam, lalu yang ketujuh ada kurang fleksibel dalam perubahan mendadak. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ibu Isatifah. Silakan pada Ibu Isatifah. Terima kasih, Mita. Selanjutnya adalah ada model PI. Model PI adalah salah satu model pengembangan media yang sederhana dan terfokus pada tiga tahapan utama, yaitu planning atau perencanaan, implementation atau pelaksanaan, dan evaluation atau evaluasi. Model ini lebih banyak digunakan untuk merancang dan mengembangkan media pembelajaran secara sistematis, tetapi dengan pendekatan yang lebih sederhana dan praktis. Langkah-langkahnya seperti ada perencanaan, yang pertama, yang kedua ada implementation atau pelaksanaan, yang ketiga ada evaluation atau evaluasi. Contoh model PAI yaitu satu dalam pembelajaran vokal. Model pembelajaran PAI dapat diterapkan untuk melatih badan, pernapasan, pembentukan suara, artikulasi, dan intonasi. Yang kedua yaitu dalam pengembangan media pembelajaran, model pembelajaran PAI dapat digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi media pembelajaran. Selanjutnya adalah kelebihan model PAI. Kelebihannya ini yaitu satu, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan keterampilan kreatif dan kritis. Yang ketiga, yaitu membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Yang keempat, menumbuhkan minat belajar siswa. Yang kelima, membantu siswa memperbaiki daya ingat. Yang keenam, membantu siswa memahami makna bahan pembelajaran. Dan yang ketujuh, membantu siswa tidak mudah bosan. Dan yang kedelapan, membantu siswa meningkatkan semangat dan motivasi dalam belajar. Kekurangan model PAI, yaitu kekurangan model pengembangan teknologi pembelajaran PAI belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa tantangan dalam penggunaan teknologi pembelajaran, di antaranya seperti satu, kesenjangan akses teknologi, yang kedua, kesiapan guru, yang ketiga, perubahan pola belajar siswa, yang keempat, isu keamanan data, yang kelima, ketergantungan pada teknologi. Yang keenam, kurangnya interaksi tatap muka. Dan yang ketujuh, keterbatasan aksesibilitas dan teknologi. Kesimpulannya, Asur lebih efektif jika membutuhkan pendekatan yang sangat terstruktur dan mendalam, serta ingin memastikan pembelajaran yang dirancang benar-benar sesuai dengan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, dan media yang digunakan. PAI lebih efektif jika kamu membutuhkan proses yang lebih cepat dan fleksibel, dengan fokus pada tahap-tahap utama seperti persiapan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran. Demikian, selanjutnya saya kembalikan kepada Mita. Baik, terima kasih Bu Iis.
Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.